wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan 2022. Perkenalkan, nama saya Kurniasih Hadmini dengan nomor induk mahasiswa 223142913076. Saya adalah seorang guru di SMP Muhammadiyah 1 Surakarta, Jawa Tengah. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Angkatan 2 di LPTK Universitas Negeri Malang, Jawa Timur. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 6 Surakarta, Jawa Tengah. Praktik pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 11 dengan materi sikap dan perilaku wirausaha dengan subtema menganalisis sikap dan perilaku wirausaha. Berikut ini uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, meskipun siang tetap semangat pagi ya. Kita cek yelnya dulu coba sebelum kita mulai. Bisa? Masih ingat? Oke, anak PM1. Oke, baik, terima kasih. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, seperti biasa kita awali dengan berdoa dulu. Silakan, ketuanya memimpin siapa? Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini lancar semuanya. Baik, sebelum dilanjutkan, Bu Kuna mau cek dulu. Absen dulu, Mbak Amalia yang mana? Mbak Amalia. Oke, Mbak Amalia hadir. Anissa Isikoma. Siap. Anissa. Oke. Masuk semua ini ya? Oke, semuanya sehat? Alhamdulillah, harus sehat ya. Modal utama untuk kegiatan kita. Oke ya. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, coba dong cek dulu mungkin apa ada sampah di bawah kalian. Kali ini biar tetap bersih labnya. Aman sudah? Baik. Halo, bisa fokus lagi? Oke. Bu Kuna mau tanya, kemarin kita sudah di pertemuan pertama kita membahas tentang apa? Tentang kewirausahaan. Ada ya sikap seorang wirausaha, begitu kan? Betul tidak? Oke, sikap dan perilaku wirausaha. Terus apa lagi? Oke, karakteristik dan karakteristik kewirausahaan. Oke. Nah, kemudian coba sebutkan karakteristik yang dimiliki oleh seorang wirausahawan itu apa aja? Oke. Sebentar. Tadi kreatif dan inovatif. Terus yang berikutnya apa? Berani dan punya jiwa kepemimpinan. Apalagi karakteristik seorang wirausahawan? Yang keras? Oke, mampu berkomunikasi. Iya benar, jadi seorang wirausahawan itu juga harus kreatif, inovatif, berani, bisa memimpin, bisa komunikasi. Ada lagi? Mandiri dan percaya diri. Harus memimpin itu harus berani, harus percaya diri, begitu kan? Memimpin apa? Perusahaan yang kita miliki, gitu. Itu motivasi yang harus kita tanamkan sebagai seorang wirausahawan. Jadi
Kita belajar ini untuk memotivasi biar kalian jadi seorang wirausahawan yang sukses, gitu ya. Setuju ya? Amin dong, amin. Dari pelajaran kita hari ini tujuannya adalah untuk, coba dong salah satu membacakan. Silakan Mbak. Tujuannya apa? Yang keras Mbak. Oke. Tujuan pembelajaran peserta didik diharapkan Dapat mempresentasikan sikap dan perilaku wirausahawan dengan penuh percaya diri dan memahami dengan baik materi yang dipresentasikan. Oke, presentasi ya hari ini ya temanya ya. Mempresentasikan apa? Tentang sikap dan perilaku wirausaha. Jadi yang kita pelajari kemarin kita perdalam lagi dengan presentasi, gitu ya. Oke, langkah-langkah pembelajarannya. Oke, tadi berdoa sudah. Nanti ada video motivasi, kemudian ada gambar kasus yang harus kalian selesaikan. Kemudian setelah itu mempersiapkan tema presentasi. Jadi dari gambar yang bukunya tampilkan nanti, kalian itu akan mau mengangkat tema apa yang mau dipresentasikan terkait gambar yang ditampilkan. Setelah itu mengumpulkan data, referensi, dan sebagainya yang untuk bahan presentasi nanti. Terus habis itu presentasi seperti biasa. Ketika presentasi jangan lupa semuanya harus standby. Kita harus menanggapi teman kita yang yang presentasi yang menampilkan hasil kerjaannya bersama kelompoknya. Terus menarik kesimpulan bersama-sama. Gitu nggih? Itu kemudian kita berikutnya adalah ini. Video dulu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Agus Wibowo, biasa dipanggil Bowo atau Agus. Saya pemilik bengkel Masuta Teknik yang berada di Desa Kebonagung, RT 1 RW 6, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri. Usaha ini bergerak di bidang terutama 1. Mesin Pusplate, 2. Mesin UMKM, ketiga bisa dilepas di kanopi, pagar teralis, dan saya juga bisa mendatangkan mesin impor dari Cina dengan produk Tianyu. Oke, saya akan memperjelaskan lika-liku pembukaan bengkel saya. Yang pertama, saya semenjak sekolah kelas 3 SMK. Saya ikut mas saya di Karanganyar juga usahanya masih baru. Saya ikut di sana itu kurang lebih 4 tahun. Jadi saya sekolah kalau hari Sabtu itu sampai Minggu itu saya ke sana. Jadi kerja di sana tahun. Saya keluar, terus saya lanjut ke mas saya yang kedua yang berada di Purwokerto. Dia juga punya bengkel sama seperti ini, juga ikut kerja sama saya di Tarawih juga. Dia namanya bengkel yang ada teknik. Nah, saya ikut di sana selama 1 tahun. Nah, selama 1 tahun saya di sana di Purwokerto, di Tasik. Saya buka sendiri di sini. Saya bukanya tahun 2020 bulannya Oktober sampai sekarang kurang lebih 1 tahunan lah saya berdiri di sini. Jadi modal saya dari awal itu saya semenjak kelas 1 SMK sampai lulus itu saya bekerja. Terus saya lagi 2 tahun kerja lagi. Jadi selama jangka 5 tahun ini saya bekerja. Saya kumpulkan uang sekitar 80 juta untuk membuka bengkel usaha ini. Metode pemasaran saya pakai di bidang online. Pertama di YouTube. YouTube saya Masuta Teknik, kedua Politeknik, terus ada rekan kerja saya juga ada di bidang itu juga. Yang ketiga itu AIS yang berada di Purwokerto. Yang keempat ada pengasuh saya berada di Pertama. Setelah yang ini aja itu sudah cukup, tapi belajarlah ilmu yang bermanfaat untuk meningkatkan SDM-mu ke depannya. Dan kalau lulus sekolah itu jangan bercita-cita kerja dan ikut orang lain. Kalau bisa itu lulus sekolah bisa menciptakan lapangan kerja dan memberdayakan masyarakat di sekitar kita yang membutuhkan pekerjaan. Ya. Pengen nggak sukses juga? Pengen? Oke, tadi dari SMK sekolah begitu kan? Tapi di sekolah ketika hari Sabtu, Mas siapa tadi namanya? Mas Eko atau Mas Agus manggilnya. Itu dia nyambi gitu kan, kerja di tempat saudaranya begitu kan, di Karanganyar. Kemudian ketika dia waktu sekolah dia ke sekolah lagi, begitu betul? Oke, itu inspirasi yang bisa kita praktekkan juga dengan ya
seperti yang ada yang kalian di lingkungan kalian apa begitu ya. Nah, itu. Nah, setelah dari video tadi, Bu Kurnia mau mengajak kalian melihat ini. Terlalu besar ya? Kelihatan enggak ini ya? Kelihatan ini tentang apa? Sebentar. Tentang apa? Oke. Ini ada apa ini? Lowongan kerja. Kemudian ini orang yang, nah ini yang mau bukunya antisipasi, yang pengen menggerakkan kalian sebagai anak-anak SMK yang siap bekerja. Jadi tadi seperti yang Mas Eko bilang, sebaiknya kalian mempunyai usaha sendiri apapun itu ya kan. Tadi nggak tempel ban pun nggak masalah kan begitu tadi Mas Eko. Ini biar tidak mengalami hal semacam ini begitu. Bukannya jelek tidak, tapi biasanya yang dibutuhkan berapa, ya nanti yang diterima hanya pasti di bawahnya gitu kan, tidak semuanya diterima kerja, betul. Nah itu yang mau kita pelajari hari ini tentang presentasi sikap dan perilaku wirausaha adalah masalah yang ada di gambar ini, gitu ya. Oke. Sekarang silahkan membentuk kelompok kerja kalian, insya Allah lebih enjoy hari ini, tidak sebanyak kemarin. Yuk silahkan mulai merapat dengan kelompok kerjanya masing-masing. Bebas atau mau bukunya tentukan? Bebas ya, silahkan. 1, 4, 5. Sudah ketemu dengan kelompoknya masing-masing, Pak? Oke. Ini LKPD di masing-masing kelompok bisa bantu bukunya untuk membagi, coba Mas Zaki, tolong Mas. Mas Dava. Satu kelompok kasih 1. Seperti kemarin. Nah, bedanya, iya, jadi manggilnya kok gitu ya. Bukunya sudah menyiapkan undian, halo. Oke, diterima dulu itu LKPD-nya. Ya, silakan. Yang belum sini belum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya pas. Masing-masing kelompok mengambil 1. Kelompok yang belum ambil undian? Sini sudah? Ambil 1. Ambil 1. Ambil 1. Gak ada pilihan. Silakan dibuka, masing-masing kelompok membuka. Sudah tahu tema atau bagian-bagian dari kelompoknya harus ngapain? Gini, untuk mempermudah saja, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7. Tes nama-nama kelompoknya dulu. Jadi kelompok berapa, anggotanya siapa aja, di mana? Silakan kalau mau yang di sampingnya atau di belakangnya boleh. Kelompok 1, coba bagiannya apa? Peran wirausaha muda untuk mengurangi angka pengangguran, betul? Ini materi kalian yang untuk presentasi. Nah, nanti kamu kembangkan sendiri, oke? Bagiannya apa? Contoh pengusaha sukses. Oke, boleh googling, boleh cari di internet contoh pengusaha sukses yang pengen kamu tampilkan di depan nanti, oke? Oke. Bagian kelompok 3 apa? Pengusaha sukses SMK. Oh iya, cari di referensi di modul boleh, di internet boleh gitu ya. Silakan. Kalau Sama suksesnya di bidang apa? cerita tentang orang sukses itu silakan diceritakan begitu kan? Apanya, misal usahanya apa? Biografinya gitu ya. Usahanya apa, kemudian hambatannya yang tertampil di situ apa, gitu ya. Jangan nyari-nyari yang di situ nggak ada, nanti sulit sendiri. Menyesuaikan aja yang di situ ada. Oke. Yang kelompok berapa ini? 5. Kelompok 5, apa tadi bagiannya? Murad no. Oh ini, ada istilahnya kayak bantuan materi yang bisa kalian kembangkan, gitu. Jadi nanti mempresentasikan tentang ini atau nanti kamu cari yang ada di referensi yang kamu pilih. Paham? Benar? Oke, selamat mengerjakan. Itu aja. Butuh waktu berapa menit? Waduh, kalian mau molor, mau pulangnya molor. Oke, 10 menit coba. Dihitung 5 menit kita dapat apa coba?
Coba 5 menit diefektifkan. Yuk satu kelompok kerja bareng yuk. Jadi ini kan kayak intinya yuk bareng-bareng jadi seorang wirausahawan. Dimotivasi dengan video tadi. Jangan sampai seperti yang digambar tadi. Karena apa? Kalau digambar itu kan kesempatan kerja dengan yang pencari kerja pasti akan tidak sebanding begitu kan? Pasti lebih banyak pencari kerjanya atau yang lapangan kerjanya? Iya, ayo kita bareng jadi seorang pengusaha. Itu intinya. Waktu udah 5 menit berjalan. Ada yang sudah selesai? Kelompok 1? Sudah selesai, Mbak? Enggak, ini cuma sebentar lagi selesai. Kalau sudah selesai bilang ya sudah selesai, Bu. Kelompok 5 selesai gitu ya? 1 menit oke? 1 menit oke sayangku? Ya, yes, optimis. Silakan. Ya. Yuk. Kelompok 4 aman, Mbak? Selesai? Selesai? Orang pertama, kelompok pertama yang presentasi oke ya, sambil nunggu yang lain ya? Yes. Oke, mari kita mulai mempresentasikan hasil kerja kalian. Kelompok 4 silakan maju. Kelompok 4 silakan. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tema presentasi kali ini adalah tak sekedar pekerja, SMK seharusnya cetak pengusaha. Di negara kita, daya serap industri tenaga kerja tak sebanding dengan tenaga kerja yang dihasilkan. Sejatinya, sekolah menengah kejuruan atau SMK dibentuk untuk menyiapkan lulusan yang siap untuk terjun langsung ke dunia kerja, terampil dan andal di bidangnya masing-masing. Harus diakui, lulusan SMK memang justru menjadi penyumbang angka pengangguran terbuka tertinggi di Indonesia. Badan Pusat Statistik atau BPS pun menyajikan data tersebut. Per Februari 2021, presentasi pengangguran dari lulusan SMK mencapai 11,45%. Angka itu lebih tinggi dari pengangguran lulusan SMA yang hanya 8,56%. Apa kira-kira penyebab lulusan SMK sebelum mendapat pekerjaan? Selanjutnya ada tambahan. Ya, ada tambahan untuk yang tak sekedar pekerja tadi dari yang tadi sudah dibacakan oleh Ririn. Ini ada tambahan yang akan dibacakan oleh Fitri. Selanjutnya ada penyebab lulusan SMK belum mendapatkan pekerjaan. Ini menurut analisa saya secara pribadi dan saya belum sempat searching ke Google. Ada nomor 1 yaitu terlalu memilih pekerjaan yang akan dilamar yang sesuai dengan jurusannya. Jadi di SMK itu kan kita sudah ada jurusannya masing-masing, tidak seperti di SMA yang jurusannya lebih sedikit. Jadi mungkin kalau lulus SMK itu berpikiran kalau saya jurusan ini saya harus bekerja sesuai apa yang saya pelajari di SMK, sesuai jurusan saya. Nah, itu mungkin lulusan siswa SMK itu lebih memilih-milih pekerjaan yang akan dicari yang sesuai dengan jurusannya. Yang kedua, ada takut menciptakan lapangan kerja atau takut memulai usaha. Ya, tadi kan sudah kita bahas, seharusnya tak sekedar pekerja, SMK seharusnya cetak pengusaha atau menjadi pengusaha setelah lulusnya nanti, karena anak SMK seharusnya lebih mengerti bagaimana cara menciptakan lapangan kerja dan lapangan kerja seperti apa yang cocok di Indonesia, seperti itu. Perkenalkan, saya Jessica Udayarlinda, perwakilan dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, bagaimana cara mencari motivasi untuk memulai sebuah usaha? Nah, untuk menjadi pengusaha atau wirausahawan, kita kan harus berani untuk memulai hal itu dan kita tidak boleh ragu kalau kita tuh bisa atau enggak untuk menghadapi masalah-masalah yang akan kita hadapi di kemudian hari. Jadi kita harus positive thinking atau optimis menjalani kehidupan kita untuk melanjutkan impian kita, apalagi untuk menjadi pengusaha kita harus yakin kepada diri kita agar kedepannya itu berjalan dengan lancar gitu. Silakan.
Oke. Berikutnya, yuk kelompok yang lain silakan. Oke, kelompok 5 tadi ya, sudah siap ya Mbak ya? Yuk silakan. Yuk silakan kelompok 5 berikutnya. Kasih semangat dong, kelompok 5 silakan. Ya. Ayo kelompok yang memberi tanggapan siap-siap, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yaitu tentang pengangguran. Pengangguran. Pengangguran merupakan salah satu penyakit ekonomi yang sangat berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi. Pengangguran mengakibatkan orang tidak memiliki pendapatan dan mendorong mereka jatuh ke jurang kemiskinan. Pengangguran terjadi disebabkan antara lain, yaitu karena kondisi ekonomi, pendidikan yang rendah, tidak memiliki keterampilan dan tidak memiliki tekad yang kuat untuk sukses. Angka pengangguran di Kota Surakarta hingga akhir tahun 2020 lalu, angka pengangguran di Kota Surakarta mencapai 22.000 orang dari total penduduk. Kesimpulan, masalah pengangguran menjadi masalah yang sangat serius bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, mari kita sebagai generasi muda yang kaya potensi berani memulai menjadi seorang wirausaha yang tangguh, pantang putus asa, dan berakhlak mulia. Untuk pengertian dari pengangguran yaitu orang yang tidak memiliki pekerjaan sama sekali atau orang yang sedang mencari pekerjaan. Faktor-faktor pengangguran adanya kemajuan teknologi yang menggantikan manusia, besarnya angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan. Jadi cara untuk kita buat nggak jadi pengangguran itu, jadi kita harus ada tekad dulu dari diri kita, dari sekarang udah ada rencana buat kedepannya, itu udah ada planningan kayak besok waktu lulus mau gimana, atau mau buka usaha, atau mau kerja gitu. Selain itu juga kayak udah mulai dari sekarang gitu loh, membuat rencana-rencana, apa aksi-aksi dari kita nih gitu loh. Misalnya kita belajar dulu gimana teori wirausaha. Di situ kayak bisa juga kayak misalnya dari keluarga ada bisnis, itu kayak kita juga belajar, oh gimana misalnya ada yang orang tuanya jualan, itu kan kita juga bisa belajar kayak jualannya itu cara masaknya gini. Nah besok-besok kita mau belajar lagi biar kayak lebih berkembang lagi di bidang online ataupun offline gitu. Sekian dari kami, apakah ada tanggapan atau kritik dan saran? Yuk, mau menanggapi silakan. Yuk, langsung Mbak. Perkenalkan, nama saya Jesslyn, izin bertanya. Menurut kalian pilih menciptakan produk atau ide sendiri atau menjadi reseller? Menciptakan produk atau ide sendiri. Soalnya kayak misalnya kan ada pengangguran banyak. Nah, dengan kita kan anak sekolah kan SMK, nah itu kita juga bisa belajar buat kayak membuat produk, kayak membuat suatu barang yang benar-benar belum ada atau mungkin ada tapi kayak kita menginovasikan yang baru. Selain itu kan nanti juga kita bisa membantu orang lain kayak bisa dijadi reseller gitu. Jadi kayak bisa untung buat kita sendiri dan orang lain. Cukup dulu ya Mbak ya waktunya karena cukup dulu untuk silakan ditutup dulu silakan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Terima kasih kelompok. Berapa ini tadi? Kelompok berapa? 6. Kelompok 5, maaf. Cukup untuk sesi presentasi.
Mohon perhatiannya, mari kita lanjutkan setelah presentasi, yaitu mungkin dari kalian, dari hasil pembahasan presentasi tadi, ada yang bisa kalian simpulkan coba? Halo? Siapa namanya Mbak? Oke, Mbak Nima mau menyimpulkan dari kegiatan kita presentasi tentang presentasi sikap dan perilaku wirausaha. Silakan. Kesimpulannya yaitu saat berdiri. Pegangan baik, tanganku basah. Saat ini tangannya basah. Saat ini negara kita sangat membutuhkan para entrepreneur muda yang tangguh, gigih dalam menghadapi segala hambatan. Jadikan kegagalan sebagai cambuk agar kita bisa berlari lebih kencang lagi. Oke, cukup. Oke, jadikan kegagalan itu sebagai apa, Mbak? Sebagai cambuk untuk kita bisa berlari lebih kencang lagi. Oke, terima kasih. Baik, itu tadi kesimpulan dari yang dibacakan oleh Mbak Nikmah. Oke, terima kasih Mbak Nikmah. Setuju ya? Jadi kita itu harus gigih memperjuangkan kalau kita mau jadi pengusaha, harus ya persiapan dari sekarang. Seperti yang di video tadi, seperti yang dipresentasikan teman kalian tadi, begitu ya. Yuk kita sama-sama mengumpulkan semangat tekad untuk menjadi seorang entrepreneur sejati. Begitu ya. Nah, berikutnya ada sedikit yang bisa Bu Kuna sampaikan di sini. Kelihatan? Nah, ini kita yang kita garis bawahi. Kenapa kita sampai harus jadi wirausaha? Ini coba. Yang membacakan siapa ya? Ada yang bisa bantu bukunya? Oke, Mbak siapa? Mbak Risma, tolong Mbak dibaca yang keras Mbak. Pertama, bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru dan membantu orang lain. Yes. Yang kedua, memiliki kebebasan mencapai tujuan usahanya. Oke. Yang ketiga, tidak terikat waktu. Yang keempat, memiliki kesempatan menunjukkan kemampuan dan potensi diri. Yang kelima, memperoleh manfaat dan nafkah yang maksimal. Oke, terima kasih Mbak Rismal. Oke ya, jadi kalau kamu jadi seorang wirausahawan, manfaatnya seperti yang ada di tampilan ini. Tapi intinya kan kamu lebih punya kebebasan, bisa berekspresi kan begitu. Mengekspresikan kemampuan kalian, ya Mas Dava. Oke, itu manfaat menjadi seorang wirausaha. Oke, bisa kita pahami materi kita hari ini? Baik, selanjutnya coba ini. Setelah kita membahas tentang manfaat wirausaha, coba apa yang sudah kalian dapat dari kegiatan yang sudah kita lakukan hari ini? Ada presentasi, ada refleksi tentang manfaat wirausaha. Apa yang kalian dapat coba? Siapa? Mbak Kusuma, silakan dibaca yang disampaikan yang keras, Mbak. Oke, betul. Setuju ya? Oke, pengen jadi wirausaha nanti? Oke, lanjut yang berikutnya mungkin ada yang mau nambahi selain Mbak Kusuma? Oke, silakan Mbak, yang keras. Generasi muda harus memiliki semangat tinggi untuk mengatasi pengangguran. Yes, setuju. Setuju kalian? Generasi muda harus mengurangi pengangguran. Oke, berikutnya. Silakan. Siapa Mbak? Oke, Mbak Riri silakan. Kita harus berani memulai membuka usaha sekecil apapun usahanya. Oke, siap? Insya Allah siap ya, harus siap. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk semuanya. Baik. Berikutnya ini ada evaluasi sebenarnya. Tapi waktunya sudah cukup belum ya ini? Habis. Oke, 3 menit lagi kan harus pulang. Oke, semoga di berikutnya bisa ada tambahan waktu ya. Nanti kita komunikasikan lagi. Oke, karena waktu sudah habis nanti, oh iya, tugas kalian, halo, mohon perhatiannya. Bentar. Ada tugas. Ini coba ada motivasi dari yang bukan sampaikan wirausaha, kenapa tidak? Nah, kamu boleh jadi yang mana ini? Jadi pengusaha atau karyawan, gitu ya. Berikutnya, pertemuan minggu depan. Halo, kelompok berapa ini? Ini, tugasnya adalah yang berikutnya materi yang kita pelajari. Tugas kalian adalah mempelajari, menganalisis peluang usaha produk, barang atau jasa. Gitu ya, pertemuan untuk berikutnya. Oke, sudah cukup dulu.
Sudah? Untuk LKPD sudah dikumpulkan semuanya? Oke. Ya semuanya aja Pak, gak apa-apa. Sudah kembali ke tempat masing-masing? Udah waktunya pulang ya kalian ya? Yowes, sini. Mohon perhatian, terima kasih sudah mengikuti pelajaran dengan baik. Semoga kedepannya lebih baik lagi dan termotivasi untuk menjadi seorang apa tadi? Iya, menciptakan lapangan kerja, bermanfaat untuk orang lain, begitu. Menolong orang lain, begitu kan? Ya, memulai usaha sekecil apapun itu, gitu ya. Oke. Bisa sharing-sharing nanti, bisa kita lanjutkan setelah ini. Cukup dulu pembelajaran hari ini, kita lanjutkan di pertemuan minggu depan. Siap ya? Oke, yel-yel dulu dong. Anak PM1. Oke, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Oke, ini jam terakhir ya? Oke, kalau begitu kita berdoa untuk pulang dong setelah mengikuti pembelajaran hari yang luar biasa ini. Salah satu memimpin silakan. Sudah mulai. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Silakan pulang dengan tertib. Sampai ketemu lagi minggu depan. Jaga kesehatan. Oke, silakan.